Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil batin bi ahadiyyatihi dzatiyati allati la tudrikuhul basair wal absar wal zahir bi tajalliyati asma'ihi wa sifatihi haitsul wujuhun nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin insanil kamil alladzi ba'atha bid-dinil kamil al-jami' lil-islam wal iman wal ihsan asy-syari'ah wal tariqah wal haqiqah litazakka nufusina wa tatahhara qulubina wa tataraqqa arwahina wa ba'du amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban yang begitu penting, bahkan yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membandingkan sholatnya orang yang berilmu dengan sholatnya orang yang tanpa ilmu, bandingannya 1000 kali lipat. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik inayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis-majlis ilmu wa majlis-majlis zikir yang mudah-mudahan kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan diberkahi umur kita, yang mudah-mudahan diberkahi kampung kita, yang mudah-mudahan diberkahi keluarga kita, yang mudah-mudahan ditambah-tambah keberkahan para kesepuhan kita yang ada di kampung ini, para asatidz wal ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, majelis rutin malam Senin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya Al-Fakir Zaid Munabari dari Cipadang, Yayasan Al-Alawi, belakang Rumah Sakit Kartika Cipadang. 2 minggu yang lalu abdi pindah ke kampung yang dimuliakan Allah ini, tepatnya di Sendaunang ya. Nah, RW 13. Alhamdulillah, karena anak baru lahir, kebetulan rumah yang ada di Pondok Pesantren Al-Alawi itu tidak mencukupi untuk berdua ketika nginep. Jadi sementara waktu yang mudah-mudahan agak lamaan juga, karena ternyata masyarakat di sini sangat-sangat ramah, masyarakat di sini sangat perhatian terhadap pendatang gitu, sangat baik, sangat ramah. Kesan yang saya dapatkan tinggal selama 2 minggu di sini, terutama para asatidnya, terutama para sepuhnya, terutama orang tuanya, sangat begitu mengayomi saya yang masih anak baru kemarin sore kalau kata orang Betawi. Kebetulan saya orang Betawi, orang Jakarta, daerah Ciganjur, daerah Gusdur. Cuma sudah sekitar tahun 2017 saya pindah ke daerah Cigadang karena almarhum orang tua saya meninggal. Jadi meneruskan perjuangan Pondok Pesantren Hafizul Quran Al-Alawi di belakang Masjid Darul Hadin. Kebetulan juga saya sempat imam masjid di Darul Hadin, sholat 5 waktu di malam Jumat jadwalnya sama malam Sabtu, tapi karena berhubung
kemari saya banyak kesibukan di malam Jumat karena ada tawasul di tempat lain, acara-acara tawasulan, halafikan di tempat lain, jadi ditinggalin ngimami masjid di Darul Hati. Juga pada sholat subuh Jumat juga saya mengisi kajian kitab fikih Makassar di Darul Hati, diperintah sama ketua DKM dari Maman. Ya insyaallah alhamdulillah saya bukan orang mana-mana, saya orang kampung sini juga, dikenal oleh para sepuh juga di Cibadak. Mudah-mudahan datangnya saya ke sini bisa mengambil berkah dari para sepuh di sini, para asatidz di sini, para orang tua di sini, para jajaran yang dari pemerintahan pun. Mudah-mudahan saya bisa mengambil ilmu, mengambil pengalaman, mengambil pengetahuan, mengambil berkah dari mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya bacakan mukadimah tadi adalah kitab karangan Asy-Syaikh Asim Ibrahim Al-Husaini Asy-Syadili Ad-Darqawi. Beliau mentahqiq atau mensyarah, menjelaskan daripada kitab apa? Daripada kitab Futuhul Ghaib di Syekhul Islam Sultanul Auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul azim. Nah, dalam kitab Futuhul Ghaib ini banyak ilmu yang bisa kita ambil untuk menghadapi kehidupan kita, ya, terutama kaitannya dengan akhlak, ya, akhlak kita di hadapan Allah maupun akhlak kita di hadapan para sesama manusia. Alhamdulillah ada beberapa yang diangkat pertama oleh Asy-Syaikh Asim Ibrahim Al-Husaini Asy-Syadili Ad-Darqawi. Yang pertama beliau mengangkat ayat Al-Quran, liqaulihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah, wa qauluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, di sini dua ayat yang ini, yang pertama diangkat oleh beliau, kaitannya apa? Dilanjutkan oleh beliau, ai illa liya'rifun kama fassara habrul ummah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa musaddiqan liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jawabihi an su'al Jibril alaihi salam, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Alhamdulillah kita dihadirkan pada malam yang dimuliakan ini, termasuk saya, bertabaruk kepada kita karangan Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Yang pertama adalah beliau mengingatkan kepada kita akan pentingnya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mesti disertai dengan ai illa liya'rifun, atau menyembah Allah itu atau dalam arti ai liya'rifun atau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa itu liya'budun, itu maknanya ma'rifat, mengenal Allah. Kata sahabat Nabi, sebagaimana fassara habrul ummah, sebagaimana ditafsirkan liya'budun itu oleh habrul ummah, pimpinannya para umat yang ahli dalam menafsirkan ayat Al-Quran, yaitu sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, beliau mengartikan, menafsirkan, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia illa ya'rifun, kecuali untuk makrifat atau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Zaid bin Suwaid mengatakan,
la yahsul ma'rifah wal ibadah illa bil ilmi. Tidaklah akan terhasil maksud al-ma'rifah mengenal Allah wal ibadah dan beribadah kepadanya. Kenal dulu, setelah kita kenal yang kita sembah siapa, yaitu kita mempelajari 20 sifat wajib Allah bagi Allah. Yang dahulu kita masih anak-anak ya, wujud idaka qawalatul awadi kiyamu binafsi wahdaniyya kurra irada don ayasa balbasata qadra aliman ayyan sami'an basiran qadakartiman. Banyak nanti nada-nadanya masing-masing TPA beda-beda kan gitu ya. Masing-masing pengajian punya langgam yang beda-beda. Tapi intinya mesti kita mengenal Allah dengan kita tahu dulu sifat Allah itu memiliki sifat 20 yang wajib kita kenal. Yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud Allah itu ada ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah khalaqas samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi dan alam semesta beserta isinya. Karena tak mungkin alam semesta ini beserta isinya ada kecuali ada yang menciptakan. Nah ini kiai-kiai kita, kesepuhan kita dahulu, guru-guru kita terdahulu mengenalkan kita dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab kalau kita beribadah atau menyembah Tuhan kita, sebelum kita kenal Tuhan kita, nanti bisa melenceng ibadah kita. Makanya mesti mengenal dulu siapa yang mau kita ibadahi. Makanya orang-orang yang gak mengerti ilmu ya, orang-orang kafir, gak mau belajar ilmu, gak mau hadir majelis taklim ya, karena emang dia juga untuk masuk Islam gak mau ya, akhirnya sama Allah ditutup hatinya. Allah mau sampaikan ilmu tentang siapakah yang menciptakan kita ya, siapa yang memberikan aturan kehidupan bagi kita, dan kita menyembah kepadanya gak mau duluan. Sebagaimana sifat-sifat tersebut sama seperti sifatnya Azazil ketika diperintahkan sujud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Azazil? Qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Nah, kalau udah gak mau sujud, maka dia udah beda lagi namanya, bukan Azazil, iblis ya, laknatullah alaihi. Yang Allah laknat. Kenapa Allah laknat dia? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Aba sifat pertama bagi iblis, gak mau. Aba itu artinya gak mau. Ada hadis Nabi SAW. Ya Rasulullah, kata Rasulullah, ada orang yang gak mau masuk surga. Emang ada ya Rasulullah orang yang gak mau masuk surga? Ada. Aba ilaman aba. Ya Rasulullah, orang yang gak mau. Kok bisa ya ada orang masuk surga gak mau? Nah bukti itu aja sih. Mau dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mau diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mau diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak mau. Aba wastakbar, dan merasa besar. Bukan merasa besar, kalau manusia itu bukan merasa besar di hadapan Allah, tapi merasa malu kepada Allah untuk diminta ampun. Itu termasuk aba wastakbar. Awas, malu minta ampunan Allah itu bisa terkena aba wastakbar. Kenapa? Karena dia termasuk golongan orang yang tidak mengenal Allah. Dia tidak mengenal Tuhannya yang maha kasih sayang ya, sehingga dia putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita tidak bisa hadir majelis ilmu, datang ke masjid, kalaupun kita tidak bisa menghadiri sholat berjamaah ke masjid, tapi satu pesan saya yang diambil daripada Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah, jangan kita
berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan? Sampai nanti kaki kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadiri sholat berjamaah, untuk menghadiri majlis-majlisul ilm, untuk menghadiri majlis-majlisul zikir, yang mudah-mudahan nanti akan ada datang waktunya kalau kita awali dulu, mau dulu, ya, mau dulu menerima rahmat Allah. Ketika udah datang ketukan demi ketukan ke hati kita, ayo hadir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita, ayo hadir, jangan malu, makin lama makin besar, ayo kita gerak langkah kaki kita, karena ada hadis Nabi SAW di kitab ini yang disampaikan oleh Nabi ketika pulang dari peperangan, wajahna ila jihadil asghar, kami telah pulang dari jihad asghar. Ya Rasulullah, jihad melawan orang kafir, ditebas, dibunuh, ditusuk, ya kan? Ada kesempatan kita terbunuh, ada kesempatan kita membunuh, yang namanya jihad. Di medan perang zaman Nabi itu, ya, kita pakai kuda, bisa aja kita ketebas leher kita pakai kuda, bisa aja kaki kuda kita ketebas, kita jatuh, tersungkur, kita diinjak, kepala kita ditebas. Tapi kata Rasulullah, itu semua jihadul asghar, jihad kecil, ya sahabat Nabi. Lantas jihad jihadul akbar ya Rasulullah, lantas jihad apa yang besar ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, jihadun nafsi, jihad melawan nafsu kita sendiri. Nah itu, ketika udah ketukan demi ketukan, ayo hadir sholat berjamaah, malu, ya Allah, ya Rasulullah, ayo diketuk lagi. Selama masih ada ketukan itu, tanda Allah masih menghargai kita, tanda Allah masih menghormati kita, tanda Allah ingin memuliakan kita, tanda Allah ingin mengangkat derajat kita. Selama pengingatan itu masih terngiang-ngiang di dalam hati kita, masih kita mau diketuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir majlisul ilmi, untuk hadir majlisul zikri, untuk hadir sholat berjamaah dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, itu tanda bahwasanya kita ingin diangkat derajat kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, gak perlu lagi malu untuk mendekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menggapai apa? Menggapai fadilah menuntut ilmu. Ada sebuah kisah Sayyidi Sultan Al-Awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Satu ketika dalam manaqibnya diceritakan bahwasanya ada seorang hamba yang gak punya amal, kemudian ingin disiksa oleh malaikat di alam barzakh, di alam kubur. Nah, kemudian si Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melewati makamnya, melewati pemakam kuburannya. Dilihat, waduh, lagi disiksa sama malaikat. Kalau para wali kan begitu, bisa nembus ke alam barzakh pandangannya, karena telah bersih hatinya, telah bersinar basirahnya, sehingga akhirnya diberikan izin, ya, dengan satu syarat, ya, dengan satu ketetapan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kekasih hatinya Allah, bagi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kasyaf, bisa melihat menembus kepada orang yang ada di alam barzakh. Saat itu dia ditanya malaikat, gak punya amal apa-apa kecuali pernah sekali, katanya, saya malaikat hadir ke majlis ilmunya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi ternyata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz udah pulang, udah beres majlis-majlisnya. Tapi ketika ditanya, bekas kudanya di mana? Oh, itu bekas kudanya sebelah sana. Guling-guling, saudara, guling-guling di pasir bekas kaki kudanya, tabarruk kepada kendaraan yang dipakai oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Maka saat itu juga ketika beliau bertanya, adakah ada ini pernah dia
ini hamba Allah. Benar, malaikat langsung atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kita hadir di majelis dan kita duduk, dikasih kesempatan, dikasih taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita duduk bersama, riung bersama, sholat berjamaah bersama, tentu rahmat Allah turun bagi keluarga kita, tentu rahmat Allah turun bagi kita, tentu rahmat Allah turun bagi kampung kita. Maka hadirkan majlis-majlisul ilmi agar terhindar daripada musibah di dunia maupun di akhirat, yang itu merupakan benteng terakhir kita, yang mudah-mudahan dilestarikan, diberikan istiqomahan kita hadir majlisul ilmi, majlisul zikri di kampung kita yang dimuliakan Allah, yang dicintai oleh Allah, yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini walaupun soal hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu